selamat pagi. Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran masih mengenai proposal. Sebelum itu, Ibu akan mengulang kembali di bagian kaidah kebahasan proposal, di mana kaidah kebahasan proposal menggunakan yang pertama adalah istilah ilmiah. Mengapa dikategorikan istilah ilmiah? Karena istilah ilmiah ini akan banyak digunakan khususnya dalam bidang-bidang tertentu, baik itu yang memang berkenaan mengenai kegiatan itu sendiri, ataupun mengenai dengan istilah-istilah yang memang berkaitan dalam bidang ilmunya, khususnya untuk proposal-proposal penelitian. Lalu yang kedua adalah adanya penggunaan verba material atau akan banyak sekali verba kerja, kata kerja yang digunakan, khususnya kata kerja tindakan dalam proses pembuatan proposal. Lalu berikutnya adalah menggunakan pernyataan pendefinisian karena akan banyak teori-teori atau definisi-definisi yang digunakan dalam sebuah landasan teori ataupun pemaparan pendapat dan lain sebagainya, sehingga akan banyak penggunaan pernyataan pendefinisian. Baik itu menggunakan adalah, ialah, merupakan, yaitu, ataupun yakni. Lalu berikutnya adalah penggunaan kata-kata perincian. Kata-kata perincian ini adalah kata-kata yang memang merincikan sesuatu, yang dimana bisa disajikan dalam dua bagian. Yang pertama adalah berupa rincian tulisan seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua dengan menggunakan rincian angka 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya yang kelima adalah menggunakan kata-kata yang memang bersifat keakanan. Keakanan di sini adalah segala sesuatu yang memang sifatnya masih akan terjadi. Seperti misalnya ada kata akan, diharapkan, dan direncanakan. Dan yang terakhir adalah karena sifat proposal adalah objektif, adalah segala sesuatu yang memang berkenaan atau berkaitan dengan fakta, sehingga menggunakan kata-kata yang memang sifatnya denotatif atau makna sebenarnya, dan tidak diperkenankan untuk menggunakan kata-kata konotasi atau kiasan, karena memang proposal ini sifatnya bukan imajinatif, melainkan menggunakan kata-kata denotasi karena sifatnya objektif. Dan untuk menghindari kesalahpahaman juga antara pihak pengusul ataupun pihak penyusun ataupun peneliti dengan pihak yang memang dituju oleh pihak peneliti tersebut. Kita lanjut ke bagian terakhir dalam proposal, yaitu perancangan proposal, di mana perancangan proposal disesuaikan dengan jenis proposalnya masing-masing, baik itu proposal proyek, proposal penelitian, ataupun proposal kegiatan. Namun secara keseluruhan, khususnya di bagian proposal penelitian, langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti ataupun pembuat proposal tersebut adalah harus terlebih dahulu mengawali dengan analisis masalah atau kebutuhan yang memang terjadi di lapangan. Nah, untuk itu, maka terlebih dahulu kita sebagai peneliti harus mengumpulkan sejumlah fakta yang memang dijadikan sebagai dasar penyusunan proposal tersebut. Ibu ulang bahwa perancangan proposal yang pertama adalah dengan mengawali analisis masalah ataupun kebutuhan di lapangan dengan mengumpulkan sejumlah fakta yang memang dijadikan dasar penyusunan proposal tersebut, yakni melalui observasi langsung boleh, kegiatan wawancara, ataupun penyebaran angket. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu langkah berikutnya adalah setelah mengumpulkan sejumlah fakta, maka kita sebagai peneliti diwajibkan untuk membaca berbagai sumber ataupun literatur-literatur yang memang akan dijadikan untuk memperkuat temuan-temuan yang sudah ada di lapangan tersebut. Setelah membaca berbagai literatur-literatur ataupun referensi yang akan dijadikan sebagai
sumber untuk memperkuat hal-hal tersebut, maka langkah yang terakhir adalah mengemas atau menjadikan hasil analisis masalah tersebut dengan memaparkan ke bagian latar belakang penulisan proposal. Jadi, awali dengan analisis masalah, lalu kumpulkan sejumlah faktanya yang memang akan menjadi dasar penyusunan proposal tersebut, lalu membaca sumber-sumber atau literatur untuk memperkuat hasil temuan tersebut, dan yang terakhir adalah mengemas langkah 1, 2, dan 3 menjadi bagian latar belakang penulisan proposal. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam penyusunan proposal secara garis besar. Bahwa ketika kita sudah melakukan langkah tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan yang proposal. Yang pertama adalah struktur, di mana peneliti atau penulis proposal harus memperhatikan kelengkapan bagian-bagian proposal, baik itu untuk sesuai jenisnya masing-masing, untuk proposal proyek, untuk proposal penelitian, ataupun untuk proposal kegiatan. Nah, kalau untuk beberapa proposal harus memperhatikan latar belakang sampai bagian akhir ataupun daftar pustaka. Selain itu juga harus memperhatikan lampiran-lampiran yang memang perlu disertakan. Lalu berikutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini disesuaikan dengan apa yang dipelajari di organisasi masing-masing, khususnya untuk tingkat sekolah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, baik itu penggunaan argumentatif tadi, lalu penggunaan persuasif, lalu kata-kata teknis atau kata-kata bakunya, verba material, lalu ada kata pendefinisian, kata perincian, dan kata keakanan. Terakhir, setelah memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan, yang ketiga adalah perhatikan penyajian proposal dan buat secara menarik, seperti tata letak, ilustrasi, pemilihan jenis huruf, spasi, dan hal-hal lainnya. Kurang lebih seperti itu untuk proposal. Nah, berikutnya akan kita lanjutkan mengenai karya ilmiah.